Shalom. Selamat hari Minggu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta remaja Napas Sebulung. Sebelum kita memasuki ibadah pada pertemuan kita di Bait Suci Allah pada saat ini, ibadah kudus kita, maka mari kita mempersembahkan diri kita kepada Allah Bapa melalui doa kita. Mari kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Topik minggu kita pada hari ini ialah bersukacitalah Tuhan ada di antara kita. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beritarialah di hadapannya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Oh
Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat keempat, dan artinya demikianlah hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Allah. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Advent ketiga ini tertulis dalam Lukas pasal 3 dimulai dari ayat 7 sampai ayat 17. Mari kita baca secara responsorial. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Orang banyak bertanya jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga berpungut sokai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan." Prajurit bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang kami harus berbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah merampas dan jangan meramar, dan cukupkanlah dirimu dengan sedikit." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya berkata dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku berbaptis kepadamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kusutnya, pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madihita saluhutnya. Warta jemaat di Minggu Advent Patuluhon saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Naparjulu guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Advent Patuluhon, topik ni Minggu sadarion ima marlas ni roha di tonga-tonga tado debata. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Napaduahon torop ni par minggu di minggu nasalpu boy mata bereng di lembar na adong di Hitaganup. Napatuluhon na sorang. Na di hari Rabu tanggal 20 November 2020 sada di basa-basahon tuhatta dosa dadak dana bawa di keluarga pehutapea DY borusial lagan sehat dodak danaki suang songoni nang natorasna napau paton namak kubasi di minggu tasadarion borhat do padita resort HKBP Jeruju makobasi minggu arian di HKBP Sikem Resort Pontianak, Pendeta Pesiahaan Sikem manguluhon parmingguan dohok raport huria jala nama kobasi minggu arian di huriata ima pendeta Resort Pontianak Pendeta Pesiahaan MTH napalimahon parmingguan huria new normal tu minggu tanggal 10 Desember 2020 sada patu paun ni huriat tado parmingguon pukul 8:30 saat rodisia 30 naban dohoti ima week Bethesda dohot week ex Saudi ibadahi Marhata Indonesia dohot live streaming pukul 10:30 saat rodi 10 sada 30 wib nama dohoti ima week Maranatha dohot week estomihi ibadahi Marhata Batak napaunopon Natal Diakonia Senin tanggal 10 Desember 2020 sada pukul 10 siawib patu paun nihuriat tama Natal Diakonia alani asa tu sude ruas naung diudang asa madohoti ulauni namangihud roster Natal kategorial tajaha maganup di lembar nadihita napawaluhan jadwal kur kategorial namarkur di minggu nanaengro arian ima ina Kamis na mangihut papungu pelean. Mulai minggu sadarion papungu pelean di huria songon nasomal sebelum pandemi opat kantong pelean jala tapasahat matujolo dung sipul jamita taihuton ma arahan ni parhalado lau pasahat toni tujolo hulaki hamis halinai mulai minggu sadarion papungu pelean di huria songon nasomal sebelum pandemi opat kantong pelean jala tapasahat matujolo dung sipul jamita jala taihuton ma arahan ni parhalado lao pasahaton peleani asa tong di bagasan prokes hita jadi naking nunga di pasahat amang uluan huria atar songonon mak sian barisanon sianan ma
Siapudi maparjulo sianan siajolo keluar sianon dung sae nasianon baru pe nasionon huhut sada-sada mahita mardalan songoni nang sian baribaan adong kan non amang parhalado mangarahok kita asa toktong hita di bagasan prokes taihuton maya manginang sopola tergopoh-gopoh hita tujulu. Hari ulang tahun Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan tu Ruas Nihuriata na berulang tahun di mingguon mamukasian tanggal 12 sahar rodi tanggal 10 Desember. Nats pembimbing si pahusor-husoron nasida ima Filipi 4 ayat 4. Tikting parhepengon boima tapamanat di lembar tikting na adong di Hitaganup molo tungadong nasala manuraton langsung makonfirmasi tu parhalado asa boy dipatik kosmose songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion dohot pakkobasion nihuria dohot akan nanaeng sifat sihobasan tu minggu naroon mauliate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program nihuria saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pambahenata tuhuriana ganup mahita manangyakon nasa pakkubasion nihuria tu minggu naro asalam ture mardalan ben sangap di guarni tuhata mauliate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Zefania pasal 3 ayat 14 hingga ayat 20. Beginilah firman Tuhan, mari kita mengikutinya.
Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti apa pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika berbicara tentang kebahagiaan, lasni roha, kita akan melihat kehidupan kita masing-masing. Tuk duau marlasni roha, apakah saya layak bersuka cita? 1 tahun kehidupan keluarga saya sakit ada, 1 tahun atau lebih juga keluarga kalian mengalami duka cita, keluarga saya mengalami penderitaan karena tidak mendapat pekerjaan, atau yang lain-lain. Mungkin bisa kita menentukan bahwa kita tidak dapat bersuka cita dengan apa yang kita terima sampai saat ini. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan hari ini yang mengatakan, bersukacitalah, marlasni roha mahamu. Tapi keadaan saya begini, Tuhan, bagaimana saya bersuka cita? Nah, itu tadi yang kita sebut-sebut. Sukacita bagi orang Israel ketika mereka mengalami pembuangan itu sangat jauh dari sukacita duniawi. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya tanah, mereka menjadi orang jajahan, mereka menjadi orang-orang yang tidak dianggap. Bagaimana ini bersukacita? Namun firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah, bersukacitalah, lasmarohamu nena. Molo taparado pon tu bagasang ngoluta. Apakah kita saat ini bersukacita?
Apakah sukacita kita dunia? Apakah sukacita kita hanya kesehatan? Atau apa yang kita butuhkan? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena kalau kita melihat banyak orang yang mempunyai segalanya tapi tidak mencapai sukacita juga. Mempunyai segalanya tapi di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya sehari-hari dia banyak meneteskan air mata. Banyak meneteskan rasa yang sedih, menceritakan pergumulan. Walaupun ada hartanya atau uangnya di mana-mana. Maka sukacita ternyata bukan di kehidupan yang duniawi. Maka firman Tuhan menegaskan hari ini, sukacita orang yang percaya adalah satu, yang pertama dituliskan tadi di ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Mari dengan begini kita berbicara bukan duniawi lagi, tetapi sudah rohani. Tuhan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Bangsa Israel dihukum oleh Tuhan sendiri dengan caranya sendiri supaya mereka berubah, bertobat. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu, bertobatlah. Atau firman Tuhan di Apen yang pertama, hiduplah di dalam kekudusan. Saat ini dikatakan itu semua sudah disingkirkan, yaitu kejahatan-kejahatan, hukuman-hukuman sudah disingkirkan Tuhan. Sudah hilang. Hukuman itu sudah mendatangkan jawaban bahwa Tuhan telah menyingkirkan semuanya itu. Tuhan akan menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Artinya mereka akan diselamatkan secara jasmani dan rohani mereka. Tetapi mereka harus mengimani terlebih dahulu firman ini. Sebelum mereka mengimani ini, maka yang terjadi mereka akan dihukum terus. Jepanya memesankan, bersorak-soraklah, Tuhan telah menyingkirkan hukuman atasmu. Percaya dulu dong. Dung dipercaya, dihaporsiai, maka Tuhan akan menjadikan itu terjadi. Menyingkirkan dosa, menyingkirkan hukuman atas dosa. Ini telah kita terima melalui Kristus Yesus. Dan ini adalah baga-baga sebenarnya sebelum Yesus hadir. Hukuman telah diangkat daripada kita, dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Dosamu telah diampuni, dosa kita telah diampuni. Inilah sukacita kita. Berarti bukan sukacita yang berhubungan hal-hal duniawi. Yang kedua adalah telah menebas binasa musuhmu. Telah menebas musuhmu, dijauhkan musuh, bahkan dimatikan. Jadi musuh orang beriman sebelum Yesus adalah kegelapan, kematian, maut. Upah dari dosa adalah maut. Dosa telah diampuni. Dengan dosa diampuni, maka maut itu hilang. Berarti orang Kristen yang sudah diselamatkan tidak lagi menerima musuh atau menghadapi musuh, atau bahkan mendatangkan musuh di dalam dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri. Musuh itu, maut itu telah dikalahkan atau ditebas, dimatikan oleh Tuhan kita. Yang ketiga,
Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Debata adong di tengah-tengah. Allah ada di antara kita. Inilah 3 sukacita orang beriman. Yang pertama, telah disingkirkan hukuman. Yang kedua, telah dibinasakan maut, kematian. Yang ada adalah kehidupan. Yang ketiga adalah Tuhan ada di antara kita. Untuk menjadi refleksi kehidupan, seperti khotbah-khotbah sebelumnya, keluarga kita harus kudus. Khotbah Apen yang pertama, Apen yang kedua adalah pertobatan. Bertobatlah, singkirkanlah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hari ini ditegaskan bahwa Tuhan ada di antaramu karena kamu telah menghidupi kekudusan dan kamu telah hidup di dalam pertobatan. Jadi minggu Apen ini, Apen pertama, 2, 3, 4, itu adalah bagaikan kurungan bagaimana kita menanti Tuhan. Harus hidup kudus, hidup di dalam pertobatan, perubahan, hidup di dalam Tuhan itu di antara kita. Minggu depan mungkin kok banyak lagi, Tuhan itu sudah hadir dan lahir di dalam kita karena kekudusan. Maka untuk firman Tuhan hari ini, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita refleksikan? Apakah Anda percaya bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan? Yang pertama, jika kita percaya, maka sukacita ada di dalam kita. Apakah kita percaya bahwa maut, kematian itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus? Kalau sudah dikalahkan, jangan lagi takut untuk mati, untuk kehadiran Tuhan kedua kalinya. Karena kita hidup di dalam kekudusan atau hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu sudah ada di antara kita melalui Roh Kudus-Nya. Untuk refleksi kehidupan, bagaimanakah Anda di rumah? Apakah sudah hidup kudus? Apakah ama akaina yang melakukan yang tidak benar selama ini sudah berubah dan bertobat? Maka dengan demikian hadirlah Tuhan di antara kita. Apakah keluarga kita masing-masing sudah menghidupi firman Tuhan yang 3 minggu ini atau 2 minggu sebelum minggu hari ini? Atau sudah merenungkannya? Atau hanya berlalu begitu saja? Atau hanya lewat begitu saja? Apakah sudah ada pertobatan di dalam diri kita masing-masing setelah mendengar khotbah minggu lalu? Supaya Tuhan ada di antara kita. Supaya Tuhan hadir di rumah kita. Supaya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya pendengaran, tetapi dilakukan di rumah. Kehidupan keluarga yang kita pergumulkan adalah paling banyak para perempuan atau ibu di rumah menggumulkan suaminya sendiri. Itu paling banyak. Harusnya ama itu jangan menjadi pergumulan di rumah. Pergumulan ina apa? Anak saya tidak bisa saya arahkan lagi bersama-sama gereja dengan saya. Pergumulan. Apakah ini bisa dirubah? Apakah ini dapat dikuduskan supaya bersama-sama lagi beribadah? Pergumulan istri adalah suaminya yang tidak mau beribadah sama sekali.
Bagaimana Tuhan hadir di rumah? Bagaimana sukacita hadir di rumah? Kalau suami dan istri tidak lagi melangkah bersama. Kalau suami dan istri tidak lagi bergandeng tangan kemana-mana. Tidak saling mendukung. Bagaimana sukacita hadir? Apakah Tuhan ada di antara ini istri, ini saya suami, ada Tuhan di sini? Dan jangan hanya Tuhan untuk kita, tapi untuk suami kita yang istri. Dia sudah kemana-mana dan tidak percaya akan pegutusan Tuhan Yesus, bahwa dia adalah orang yang sudah kudus, orang yang sudah diangkat menjadi orang-orang yang hidup di antara kerajaan Tuhan. Ini adalah pergumulan seorang istri di rumah, pergumulan keluarga atau suami pasti ada terhadap istrinya. Ganuk minggu olan nama mesan, olan naro jin ayah ado alana online on ganuk minggu ijabu amatai abe inata di luar. Pak, ada paket. Nih paket apa ini? Ya, aku nggak ada pesan paket. Penasaran suaminya. Ini atas nama ibu ini. Oh, ibu Rui ini kan? Oh iya. Dibuka di rumah. Kabaya. Warna merah. Kabaya. Seragam ina Kamis merliturgi. Gak besoknya lagi datang lagi yang ungu sesuai dengan warna altar, biar cantik nanti pas apen berfoto saja, biar pas nanti. Pakai siapa ini? Pakai ibu atas nama ini. Oh, istri saya. Buka kabaya warna ungu. Suaminya pikir-pikir, pikiri gajiku nasodo sebulan, alai di bulan Desemberon, satu ngamai itu baju ini nyatakan. Apakah ada sukacita kaina? Apalagi yang tidak ada duitnya, pas-pasan. Firman Tuhan tadi itu di epistel ya, disebut cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kenallah suamimu, akaina. Bagaimana dia menghidupi keluarga. Jangan memaksakannya. Itu yang mau dikatakan. Maka sukacita akan hadir. Maka keromantisan waktu pacaran itu akan hadir. Ketika itu akan dihidupi. Jadi Ama dan Ina pasti bergumul. Pergumulan Ama dan Ina di rumah adalah anaknya sendiri. Zaman saat ini susah untuk disuruh, susah untuk diminta tolong. Padahal anak harusnya menolong mamanya, ayahnya. Belum lagi uangnya diminta, hanya minta tolong dulu. Pas kau nanti kerja, kirimkan dulu ini ya, udah dikasih. Agak sepatah mak. Pas dia mau kuliah, singgahkan dulu nanti ini. Ada oleh-oleh ke tulangmu di Jakarta saat tahun baru nanti. Kirimkan dulu ke pos ya saat kau mau kuliah. Enggak sempat aku mak. Mama lang kirimkan itu. Aduh. Habis saat tiba di kampus,
Masih 1 jam lagi dia duduk bersama dengan kawannya. Aha masuk tangis natoras. Tidak bisa minta tolong kepada anaknya. Atau yang lain-lain. Sibuk dengan handphonenya sendiri. Main game. Bagaimana? Kalau begitu bagaimana tiap hari ada perang di rumah? Musuh itu makin datang di rumah. Dosa terus. Terus amarah. Ibunya di rumah memarahi anaknya. Suaminya memarahi anak-anaknya. Tidak ada sukacita. Jatuh lagi ke khotbah minggu yang lalu. Dan las rohani dana berjabu. Dia hanya bagaimana? Saya pulang jam 10 aja, udah tidur mama sama bapak. Nanti marah-marah dia. Padahal dia sendiri yang salah. Dia sendiri yang tidak mau menolong orang tuanya. Membantu orang tuanya. Dia sendiri yang lalap dengan HP-nya. Bagaimana supaya Tuhan hadir di rumah kita? Dan sukacita itu bukan hanya di gereja ini saat kita nyanyikan. Nyanyi buku ende. Baru lupa sukacita. Di rumah. Holan masuk 7.000. Ngai bereng berisi nasoha. Ayah don, badon. Tadi di gereja sukacitanya girang. Natalan pun girang. Tapi sampai di rumah. Baju baru pun dibeli supaya menunjukkan bahwa kita berbahagia. Gak apa-apa. Kepala buai. Tapi sampai di rumah sukacita hilang. Karena apa? Anak-anak sibuk dengan handphonenya. Kamu nak kenapa sebelungi? Remaja-remaja itu sadarlah. Berubahlah. Berubah. Supaya apa? Supaya sukacita ada lahir di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan dari khotbah minggu lalu, gak itu minggu lalu ate, ala momen apen tidak jadi masalah. Berbahagialah kalau masih suami, istri dan anak sama-sama beribadah dan binalah itu, karena Tuhan ada di sana. Berbahagialah suami dan istri yang dan anak-anaknya bersukacita memuliakan nama Tuhan. Tanggal 23 Natal keluarga. Omma momen. Dan naholan papungo pilihan tu gereja. So ipapungo petaho pilihan tu gereja. Ada pola masalah. Alai omma momen. Pak, ayo kita mernatal. Ini ada acara dari gereja. Gak sempat aku kata orang suaminya. Lakukan dengan anak-anak. Unang malah dak sempat tahu atau emak unang pula tabah ini Pak. Lewat begitu saja. Pukul 00 dibuat acara. Lakukan. Diberi kesempatan memuji nama Tuhan. Melobohi jadi tiap minggu rumah tangga itu beribadah. Ini bagus. Maka sukacita akan hadir di rumah kita masing-masing. Jadi tema minggu hari ini bukan hanya tema begitu saja lewat. Tetapi ini adalah masa apen ada 4 minggu. Dan inilah karakter orang Kristen. Hidup kudus, bertobat berubah, hidup di dalam Tuhan. Di mana bukan hanya pribadinya, tetapi berpengaruh di dalam komunitasnya, rumah tangganya, keluarganya, punguannya, gerejanya, dan pekerjaannya. Jadi apen bukan hanya perayaan berkedip-kedip lampu di mana-mana atau Natal,
tetapi harus berkedip firman Tuhan di dalam diri kita. Terang firman Tuhan itu. Genep kita marsada-sada, maka akan berpengaruh terang kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kita. Inilah firman Tuhan menasihati dan mengingatkan kita untuk hidup di dalam sukacita, karena Tuhan sudah menyingkirkan upah dari dosamu, yaitu hukuman melalui Kristus, karena Tuhan sudah memusnahkan maut, mengalahkan maut, meniadakan maut di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan lahir di dalam diri saya, lahir di dalam keluarga saya, maka sukacita Tuhan ada di dalam kita. Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar melalui peribadahan yang kudus ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak lagi hidup di dalam hukuman, tidak lagi hidup di bawah naungan maut atau iblis, tapi sudah Engkau angkat menjadi anak-anak Tuhan melalui Kristus Yesus, dan Engkau hadir di tengah-tengah diri kami masing-masing. Engkau hidup di antara kami. Engkau hidup di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Engkau hidup di tengah-tengah pekerjaan kami. Maka sukacita yang daripada Tuhan itu tidak akan hilang lagi dengan kebutuhan-kebutuhan dunia, dengan tantangan-tantangan zaman. Tetapi sukacita itu tetap selamanya ada di hati, di pikiran, dan di dalam iman kami masing-masing. Bahwa Tuhan akan datang kelak untuk mengangkat kami, anak-anak Tuhan, hidup di dalam kerajaan-Mu di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Suka cita di hati
Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.